Pelacur dalam koper, namanya Mary, puan bermata ayu eksotis yang terpaksa menjual selangkangnya demi hidup yang menuntut. Mulanya ia tak seperti begitu. Semuanya berubah ketika suami yang dibanggakan melantarkannya penuh keji. Dengan polemik ranjang rumah tangga yang terbina, telah terkapas kuno yang tak semenawan lagi seperti waktu malam pertama. Awalnya Mary tak langsung berkecimpung pada teras lokalisasi. Sempat ia mencari jalan dengan berdoa, mendekatkan diri, mendengarkan khotbah ceramah dari petua-petua agama. Tapi naas semuanya tak bermakna lantaran dakwah yang diterima beranting redup doktrin radikal, penanam makian pada keyakinan agama lain. Dan sempat juga ia pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan menata ulang hidupnya. Tapi lagi-lagi miris jutaan miris. Kedua orang tua tak sudi lagi menerima karena tak tahan mendengarkan ocehan mulut tetangga. Hingga tepat pukul 2 waktu anarki hari Selasa, Mary yang ombang-ambing kebingungan harus kemana, akhirnya memilih bekerja di salah satu diskotik ternama, Lampion Metropolitan. Di sana walau klorotisnya sudah tak utuh, ia masih saja bisa memuaskan birahi nafsu om-om berkumis berkantong Rp1 juta. Sontak kabar kepeawannya bergoyang di atas ranjang menyebar dari telinga ke telinga. Sampai akhirnya tuan-tuan politis pun mulai mengantri menyewa jasa basah celana dalamnya. Dalam durasi yang bahkan 1 minggu minim jeda, Mary pun hanya bisa menerima tanpa menggerutu. Toh hanya ini yang lakukan untuk bertahan hidup. Walau kata orang, apa yang perbuat adalah dosa yang akan ditagih api neraka. Denyut waktu bergulir tanpa henti. Mary yang telah lama menjadi primadona, pemuas hawa nafsu laki-laki kesepian, kembali bertemu dengan mantan suaminya yang sekarang duduk di bangku paripurna. Antara kaget bercampur emosi, Mary pun terpaksa membalas salam dari mantan suaminya yang rupanya berniat menyewa jasanya. Mary yang sebenarnya merasa terhina pun hanya membalas mengangguk, menerima sekantong rupiah yang diberikan oleh suaminya. Sebab dengan alibi kebetulan, saat itu sudah jarang sekali Mary menerima pemasukan rupiah yang dikarenakan teror pandemi. Dan rupanya hari itu adalah hari terakhir Mary bernapas di tengah gelapnya lampu disko. Lantaran di esok harinya tubuh Mary telah tercerai-berai dalam cover bertulis, "Perempuan sepertimu pantas menerima ini jika berani melawanku." Usut demi usut, hal tersebut adalah perbuatan suaminya yang kelayapan resah pada kabar tentang namanya yang ia dengar dari teman kantornya, penikmat jasa Mary. Rupanya hal itu dilakukan Mary untuk menjatuhkan nama suaminya yang diketahui telah menikah lagi dengan putri pemilik fraksi terkemuka. Hukum pun segera turun tangan menangani kasus tersebut. Tetapi sekali lagi semuanya akan sia-sia, karena biar bagaimanapun mantan suami Mary adalah orang berkuasa yang mampu menumpulkan aturan demi menutup aib sendiri. Hingga bisa dikatakan kasus pelacur dalam cover hanyalah angin lalu yang tak mungkin mendapatkan keadilan. Terima kasih.